Sabila Ashifa ingin menjelaskan tentang tes 1 dan tes 2. Baik, pada tes pertama ini kita akan mempelajari tentang passive recon atau pengintaian pasif pada keamanan jaringan melalui platform TryHackMe. Nah, di sini kita fokus pada bagian utama, yaitu pengintaian pasif. Pada modul ini kita diperkenalkan berbagai topik penting, yaitu seperti pengintaian pasif, pengintaian aktif, hingga penggunaan tools seperti Nmap untuk pemindahan jaringan port. Adapun beberapa tools yang digunakan dalam pengintaian pasif seperti ada WHOIS, kemudian NSLOOKUP, dan DIG. WHOIS digunakan untuk mendapatkan informasi registrasi domain dari server WHOIS, sedangkan NSLOOKUP yang berfungsi untuk menanyakan informasi DNS atau domain, dan DIG yang digunakan untuk query DNS dengan informasi yang lebih detail. Nah, ketiga tools ini memanfaatkan data yang tersedia secara publik sehingga aman digunakan untuk tahap awal pengumpulan informasi. Nah, selain itu, kita juga diperkenalkan dengan layanan online seperti DNS Dumpster dan Shodan.io. DNS Dumpster untuk memetakan informasi DNS, sedangkan Shodan.io yaitu mesin pencari yang digunakan untuk menemukan perangkat yang terhubung ke internet. Layanan-layanan ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi tanpa harus terhubung langsung ke target, sehingga tetap berada dalam kategori pengintaian pasif. Oke, pada tes yang kedua ini kita akan membahas tentang pengintaian pasif dan pengintaian aktif. Dalam dunia IT, pengintaian dibagi menjadi dua metode utama, pengintaian pasif dan pengintaian aktif. Pengintaian pasif bisa kita bayangkan seperti sedang mengamati wilayah lawan dari kejauhan menggunakan teropong. Kita akan dapat langsung informasi lawan tanpa harus menginjakkan kaki langsung di sana, seperti contoh pada gambar tersebut. Nah, sedangkan pengintaian aktif itu dia melibatkan langsung kita untuk datang ke lokasi untuk mengintai apa yang kita inginkan, seperti kayak mencoba memutar gagang pintu. Nah, seperti pada gambar yang tertera di sini. Ini contoh pengintaian aktif yang dilakukan secara langsung, teman-teman. Nah, setelah itu kita beralih ke soal. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama ada soal Anda mengunjungi halaman Facebook perusahaan target dengan harapan mendapatkan beberapa nama karyawan mereka. Jenis aktivitas pengintaian apakah ini? Nah, jawabannya adalah P. Kenapa P? P sama dengan pasif. Karena di sini kita mengakses platform pihak ketiga yang bersifat publik. Kita tidak berinteraksi langsung dengan servernya, sehingga ini adalah pengintaian pasif. Kemudian soal yang nomor 2, Anda melakukan ping ke alaman IP web server perusahaan untuk memeriksa apakah lalu lintas ICMP diblokir. Jenis aktivitas pengintaian apakah ini? Nah, untuk jawabannya adalah A, yang berarti aktif. Kenapa A? Karena melakukan ping berarti kita mengirimkan paket data langsung ke server target, dan kita pasti menunggu untuk direspon balik. Maka ini bisa disebut dengan pengintaian aktif. Pada soal nomor 3, Anda kebetulan bertemu dengan administrator TI perusahaan target di sebuah pesta. Anda mencoba menggunakan rekayasa sosial untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sistem dan infrastruktur jaringan mereka. Jenis aktivitas pengintaian apakah ini? Jawabannya adalah A, yang berarti aktif. Kenapa? Karena meskipun terjadi di sebuah pesta, tindakan mencoba mengekstrak informasi dari personal secara internal adalah bentuk interaksi langsung. Maka ini dikatakan sebagai pengintaian aktif. Saya Asya Ariska Putri ingin menjelaskan tas ketiga tentang WHOIS. Dari artikel yang ada di bawah ini, dapat saya simpulkan bahwa WHOIS adalah protokol yang digunakan untuk mencari informasi tentang sebuah domain melalui server yang berjalan di port 43. Dengan kata lain, WHOIS bisa mengambil data dari database domain global. Kita bisa mendapatkan data penting seperti registrar,
atau biasa bisa kita bilang kayak tempat domain didaftarkan. Kemudian ada contact info of registrant. Ini dia informasi pemilik. Itu nama atau organisasi, alamat, nomor HP, atau apapun tuh dia kadang bisa disembunyikan. Kemudian ada creation, update, and expiration date. Itu kayak tanggal domain, kayak kapan dibuat dan kapan diperbarui, lalu kapan kadaluarsanya. Kemudian ada name server, server yang mengatur DNS domain. Kemudian dari hasil yang ditampilkan ini, kita bisa melihat bahwa domain tryhackme.com didaftarkan melalui Namecheap. Dan memiliki tanggal pembuatan serta masa berlaku tertentu. Lalu di bawah ini ada soal kapan si tryhackme ini registrasi. Di sini kita perlu membuktikan dari kode-kode di atas ini. Kita bisa masuk ke dalam pertanyaannya. Kapan dia masuk ke tryhackme.com ini. Jadi kita ceknya di sini. Tulis perintah whois, kemudian nama domainnya yaitu tryhackme.com. Kemudian di sini kita dapat kita lihat di sini informasi-informasinya, yaitu registernya kapan, dibuatnya kapan, dan sebagainya. When was tryhackme.com registered? Jadi jawabannya ini. Dia membuat akunnya itu pada tahun 2018 bulan 7 dan tanggal 5. Di sini jawabannya. Dan pertanyaannya, what is the register of tryhackme.com? Kemudian di sini juga ada dicantumkan registernya Namecheap. Lanjut, which company is tryhackme.com using for name server? Di sini Cloudflare. Ini namanya. Kemudian saya akan menjelaskan tes nomor 4, yaitu NSLOOKUP dan DIG. Dari artikel di bawah ini, saya dapat menyimpulkan bahwasannya kita menggunakan NSLOOKUP atau DIG ini untuk mencari informasi DNS dari sebuah domain. Contohnya ini, NSLOOKUP tryhackme.com. Tapi kita juga bisa menentukan jenis data yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari alamat IP v4 kita, yaitu kita bisa menggunakan perintah ini. NSLOOKUP type A tryhackme.com ini. Ini kita bisa menentukan IP v4 kita. Lalu ada cara untuk mengetahui server email kita itu melalui perintah ini, NSLOOKUP tryhackme.com. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, check the txt records of thmlabs.com. What is the flag there? Jadi setelah saya cari tahu apakah flag dan IP itu sama, karena di sini cuma tertera cara kita mengetahui alamat IP v4 kita sama server email. Setelah saya cari tahu, IP sama flag itu ternyata berbeda.
Kalau IP dia adalah alamat dari sebuah server atau perangkat di internet. Sedangkan flag dia jawaban yang harus kita submit. Biasanya berupa teks khusus, misalnya dia gini, ada THM-nya ini. Itu. Terus si flag ini dia juga didapat dari hasil analisis atau perintah. Ibaratnya flag itu dia kunci jawaban dari satu tugas. Tapi kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti ini, seperti kita mencari IPv4-nya. Contohnya seperti ini. Masukkan lookup-nya ini sebagai alat untuk mencari data DNS. DNS lookup. Kemudian selanjutnya type ini kita karena dimintanya dalam bentuk txt, jadi kita harus carinya dalam bentuk txt. Jadi txt, kemudian kita masukkan nama domainnya. Kebetulan diminta domainnya itu adalah thmlabs.com. Jadi kita masukkan nama domainnya thmlabs.com. Nah, di sini kelihatan kalau flagnya itu ini. Kenapa saya tahu kalau jawabannya ini? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau flag itu dia biasanya berupa teks khusus, yaitu seperti ini. Teks khusus dia punya ciri khas THM dan bla 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 bla. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ini jawabannya, dan di tesnya juga jawabannya benar. Baik, di sini saya Salsabila Syifa ingin melanjutkan penjelasan dari tes 5 tentang DNS dumpster atau alat pengintaian pasif. DNS alat pencarian seperti NS lookup dan DIG yang tidak dapat menemukan subdomain sendiri. Nah, mengapa subdomain itu penting? Karena subdomain seringkali menyimpan informasi sensitif seperti wiki internal atau portal webmail. Jika subdomain lama yang lupa diperbarui akan menjadi celah keamanan karena layanannya yang rentan. Nah, DNS dumpster sendiri adalah layanan gratis yang mengumpulkan informasi DNS dari berbagai sumber publik dan menyajikannya dalam bentuk tabel serta grafik yang sangat mudah untuk dibaca dan dipahami. Nah, sekarang mari kita melihat contoh nyatanya. Jika kita memasukkan domain tryhackme.com ke dalam DNS dumpster, alat ini akan memberikan hasil yang jauh lebih lengkap daripada pencarian biasa. Nah, apa saja yang dapat kita lihat? Nah, di dalamnya kita bisa melihat DNS server, kemudian MX record, kemudian TXT record, dan host record. Nah, di dalam DNS server, kita bisa melihat server nama yang digunakan. Kemudian, di dalam MX record, kita dapat melihat daftar server pertukaran email. Di dalam TXT record, itu kita bisa melihat informasi verifikasi domain, dan sedangkan di host record itu kita bisa melihat daftar subdomain yang muncul lengkap dengan alamat IP serta lokasi geografisnya. Nah, di sini ada DNS dumpster juga akan menyajikan informasi yang dikumpulkan secara grafis. DNS dumpster menampilkan data dari tabel sebelumnya sebagai grafik. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, di sini ada DNS dan MX yang terhubung ke server masing-masing yang juga menampilkan alamat IP-nya masing-masing.
Nah, jika kita melihat pada pertanyaan ini, yaitu cari tryhackme.com di DNS Dumpster. Subdomain menarik apa yang akan Anda temukan selain www dan blog? Maka jawabannya adalah remote. Nah, kenapa bisa remote? Tapi kita akan mengecek dulu apakah remote itu benar atau tidak jawabannya. Nah, oke, jawabannya benar. Jawabannya adalah remote. Nah, kenapa bisa remote? Karena subdomain tersebut muncul secara eksplisit dalam hasil pemindahan DNS Dumpster yang ditampilkan di materi tersebut. Saya Dan Furi, saya ingin melanjutkan penjelasan. Pada tahap passive recon, kita mengumpulkan informasi tentang target tanpa berinteraksi langsung dengan sistem. Salah satu tools yang digunakan adalah Shodan, yaitu mesin pencari untuk perangkat yang terhubung ke internet. Dengan Shodan, kita bisa mengetahui informasi seperti IP address, lokasi server, hosting, jenis server, dan port yang digunakan. Dari hasil tersebut, kita bisa menganalisis target sebelum melakukan tahap lanjutan. Soal yang di bawah, soal yang pertama yaitu negara dengan Apache server terbanyak. Jawabannya United States, karena di Shodan terlihat Amerika memiliki jumlah server Apache paling banyak. Kemudian soal kedua, port ketiga paling umum untuk Apache, jawabannya 8080 karena selain port 80, 433 port 8080 sering dipakai sebagai alternatif Apache. Dan yang terakhir, port paling umum untuk GIN, jawabannya 80 karena port 80 adalah port default untuk HTTP yang digunakan oleh GIN. Intinya, semua jawaban didapat dari data statistik di Shodan tentang penggunaan server dan port internet. Pada bagian ini dijelaskan bahwa dalam passive recon, kita menggunakan tools seperti Whois, NSLOOKUP, dan dig untuk mengumpulkan informasi domain tanpa berinteraksi langsung dengan target. Selain itu, juga digunakan tools online seperti Shodan dan DNS Dumpster. Kemudian tools tersebut membantu mendapatkan data seperti informasi domain, IP address, mail server, informasi tambahan. Fungsi perintah yang pertama yaitu Whois tryhackme.com, melihat informasi pemilik domainnya. NS yang kedua yaitu NSLOOKUP, fungsinya mengetahui IP address dari domain. Dan yang ketiga NSLOOKUP MX-Record, fungsinya mengetahui mail server. Dan yang terakhir NSLOOKUP TXT-Record, fungsinya melihat informasi tambahan domain. Soal yang di bawah artinya kamu hanya dimintai memahami materi saja, tidak perlu diisi apa-apa. Intinya, ini adalah ringkasan tools passive recon. Kita fokus memahami fungsi-fungsi perintahnya saja.